mengulik skill challenge. Ini kan ada rancangan skill challenge dari Coach Timo yang diperlombakan di pertandingan Midlife Soccer Challenge ini. Boleh dijelaskan Coach rancangan? Iya, jadi maksudnya Midlife Soccer Challenge ini kan betul-betul mengadakan yang tidak ada. Jadi gimana caranya di grassroots level, betul-betul akar rumput ya. Jadi betul-betul yang paling bawah itu membuat putri-putri kita itu bermain bola gitu. Nah, oleh karena itu utamanya itu dibuat seneng gitu kan. Kemudian secara teknis harus berkembang dong gitu. Secara karakter ini pasti positif karena mereka harus mengantisipasi kekalahan, kemenangan, kemudian saat terjadi bagaimana, ikut turnamen itu gimana, tegangnya gitu, mengatasi ketegangan gitu, terus tetap fair play, kalau kesel bisa meredam emosi gitu kan, itu semua latihan karakter yang luar biasa yang kita tahu di dalam kelas nggak bisa gitu, hanya dengan ngomong aja nggak bisa, harus ada prakteknya gitu. Jadi ini secara karakter bagus banget. Nah, kalau tadi yang nomor 2 kan peningkatan teknis. Nah, peningkatan teknisnya itu kita tahu kan ada dribbling, passing, shooting, kontrol gitu kan. Kita fokus ke ball mastery sebagai dasar dari itu semua. Tapi ball master itu dasarnya. Setelah itu ya teknik tentu saja ya. Nah, teknik-teknik ini dilatih di sini gitu. Dipertandingkan. Dipertandingkan kenapa? Supaya dilatih sama dia di rumah, di sekolah gitu. Jadi contohnya latihan dribble melewati cones itu mereka harusnya latihan kan. Pada saat latihan kan sudah seharusnya ada seperti itu. Nah, di sini kita pertandingkan untuk memastikan mereka melatih itu gitu. Jadi intinya yang skill challenge itu adalah fondasi teknik untuk dipertandingkan. Iya, jadi semuanya berhubungan dengan pertandingan kan. Yang paling bawah itu ball mastery. Jadi bisa mengolah bola, bola mengikuti kemauan kita, bisa menyentuh bola dengan semua sisi kaki. Itu udah itu tahap pertama. Kalau kita mau belajar dari nggak bisa ke bisa, itu yang pertama kita lakukan. Jadi kalau orang tua ingin ngelatih anaknya, cari aja di IG ball mastery. Itu aja dulu. Itu sebagai betul-betul langkah awal. Nah, berikutnya latihan teknik. Latihan teknik kan macam-macam tuh. Nah, masing-masing latihan teknik yang ada itu kita pertandingkan. Jadi ada shootingnya, ada dribblingnya, ada passingnya, ada one on one-nya gitu kan. Nah, itu maksudnya mereka itu biar berlatih. Nah, pada saat pertandingan seperti sini kan sekolah lawan sekolah. Jadi bukan cuman ngelawan waktu gitu ya, tapi ada lawannya nih gitu. Sekolah A lawan sekolah B. Nah, itu membuat membuat mereka itu harus memiliki mental yang kuat. Jadi itu bagian dari pelatihan karakter tadi gitu. Sekaligus ngelatih teknisnya supaya walaupun ada tekanan tetap bisa melakukan gitu. Khusus untuk skill challenge ya, yang tadi Coach Timo jelaskan, bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Terkait regulasi khusus skill challenge sama sistem penilaiannya seperti apa yang dipertandingkan di sini? Kan ada 5, jadi sebenarnya kita ini turnamen Midlife Soccer Challenge itu sebenarnya 6. Ya, jadi ada 6 piala juara gitu ya. Yang 7 lawan 7 itu cuman salah satu gitu. Pada saat kelompok umur 10 main 7 lawan 7, misalnya hari ini kelompok umur 10 bertanding 7 lawan 7. Nah, yang kelompok umur 12 skill challenge 5 macam ini gitu, antar sekolah. Begitu kalah gugur gitu. Jadi dia meningkat sampai tadi ke final. Nah, contohnya one on one itu 3 lawan 3, tapi masing-masing 1 lawan 1 dulu. Terus pemain kedua, terus pemain ketiga. Gol yang diciptakan itu di total. Jadi tetap ujung-ujungnya sebagai tim. Walaupun dia bertandingnya secara individu. Ada waktunya juga? Nggak ada 1 menit. Tiap kali main 1 lawan 1 itu 1 menit. Kali 3 gitu kan. Jadi nanti dilihat, oh totalnya 5-4 ya. Berarti si tim B ini yang lolos gitu. Kalau di shoot on target kan ada lubang-lubangnya itu. Masing-masing anak tembak 3 kali tuh. Masing-masing anak. Angkanya beda-beda ya? Angka 3, 3, 2, 1. Jadi di total misalnya satu anak ini nendang 1 kali nggak masuk,
tendangan kedua 2, tendangan ketiga 1, berarti kan 3. Nah, itu satu anak. Ada 3 anak dari sekolah A, kemudian lanjut ke sekolah B di total. Jadi walaupun itu individu, tapi secara keseluruhan penilaiannya itu secara tim gitu. Jadi mereka saling mendukung, biar mereka juga saling mendorong teman-teman di sekolahnya untuk ayo kamu juga harus latihan, jangan aku doang dong gitu, jangan cuman aku yang latihan, harus kalian juga harus latihan nih gitu. Jadi nggak cukup cuman punya satu pemain yang jago gitu. Ini permainan tim. Iya, jadi walaupun dinilai secara individu, latihan teknis secara individu, tapi penilaian akhirnya itu secara tim gitu. Jadi kerennya kayak gitu. Kalau ukuran ada ketentuannya nggak yang shooting on target, dribbling, passing and control gitu-gitu ada ketentuannya? Ya kalau yang tadi kan sudah saya ngomongin, yang passing sama dribbling, yang dribbling itu melewati cones itu pakai waktu cepet-cepetan. 3 orang ngelewatin gridnya itu secepat apa gitu. Untuk jaraknya? Iya, kemudian kalau yang penalti ya penalti biasa, antar sekolah penalti gitu. Terus yang passing kontrol tuh bagus tuh, segitiga dia. Sama, ada 2 segitiganya. Jadi ada sekolah A lawan sekolah B. Kalau misalnya dia ngumpannya masuk ke dalam segitiga, kan ada garisnya ya, dia nggak boleh masuk tuh ke dalam segitiga ini gitu. Harus di luarnya segitiga umpan-umpannya. Nah itu kalau misalnya masuk, dia ngulang lagi ke cones yang sebelumnya, punishment-nya itu gitu. Jadi nanti dihitung dalam ketentuan waktu dia bisa putar berapa kali. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan, punishment-nya dia harus mengambil bola itu sendiri, tapi merugikan waktu dia gitu ya. Iya betul. Jadi intinya agak ribet gitu dan membutuhkan event organizer yang sangat baik. Oleh karena itu saya bersyukur di sini teman-teman sangat mendukung gitu. Ya, tapi intinya pemain jadi seneng karena bukan cuman datang ke sini 7 lawan 7 gitu. Kalau misalnya kalah 7 lawan 7-nya masih ada 5 kesempatan lain di mana dia bisa pulang bawa trofi gitu. Makanya trofinya banyak banget nih gitu. Coach, untuk dari semua yang dipertandingan ini, goals-nya atau apa sih yang ingin diasah atau manfaatnya apa yang akan berdampak langsung pada bisa dijelasin nggak dari segi teknis? Kan tadi sudah saya ngomong, kan secara teknis itu 5 itu kan tadi, 5 dribbling passing tadi. Ya misalnya dribbling passing nanti akan mengasah apa atau Enggak, tadi sudah begitu ya. Coach mau tanya ukurannya yang dribbling passing kan yang segitiga itu ukurannya berapa meter per sisinya? Aduh, harus tanyakan ke panitia, jadi saya bisa salah ngomong. Tapi yang pasti setiap kota gridnya sama semua. Standarisasi Ya, ya? rekornya saat ini contohnya untuk tendangan ke yang ada lubang-lubang itu rekornya baru 6. Jadi satu pemain bisa cetak 6 poin. Jadi dia masukkan bolanya ke lubang yang 3 itu 2 kali. Tapi rekornya sementara untuk individu itu. Kalau untuk sekolah rekornya berapa saya nggak tahu, harus ditanyain itu. Itu juga menarik itu. Iya. Ada catatannya itu rekor-rekor. Iya, ada semua. Kita juga dari talent scouting kan menggunakan 5 challenge ini sebagai bantuan kita untuk melihat pemain apakah memiliki kelebihan tertentu gitu. Berarti emang tujuannya gitu. Ya, jadi ada yang contohnya pas pertandingan nggak begitu kelihatan, pas one on one kelihatan, oh ya gitu. Menonjolkan skillnya para siswi berarti ya. Tapi ada yang bagus talentanya tuh seperti apa sih Coach kelihatannya? Untuk yang di sini. Kita ada grade. Main semua dia bagus atau Saya paling nggak bisa ngomong kalau ada. Jadi apa namanya? Apa tadi? Talenta bagaimana? Oh iya. Melihat seorang ini punya talenta. Ya. ya talenta? Enggak kayaknya. Ya, jadi kita ada grading, ada sistem grading. Jadi
Contohnya grade C itu yang masuk ke data kita itu ada pemain yang punya kelebihan khusus gitu loh. Jadi dia mungkin dia baru main, semuanya baru main, belum bisa dibilang pemain bola gitu ya, masih baru mengenal bola gitu. Tapi oh kok cepet ya, atau posturnya bagus, atau mungkin dia lincah, atau mungkin dia punya power, macam-macam, atau punya kepemimpinan yang baik, nggak tahu lah, sesuatu yang menonjol. Nah itu kita masukkan di grade C. Dengan waktu mungkin dia akan bisa berkembang. Kita nggak tahu seberapa akan berkembang karena memang masih betul-betul raw talent gitu kan. Kita nggak ngerti. Kalau B, grade B itu udah kelihatan bisa main, gitu. Udah kelihatan bisa main. Ini kalau kita dukung dia misalnya ikut SSB atau ikut extra training kita bisa berkembang. Gitu. Kemungkinan berkembangnya itu udah kelihatan hampir pasti, bisa dipastikan dia berkembang. Kalau grade A itu udah pemain yang kelihatan jago, menonjol sekali, dan kalau kita misalnya bikin tim All Star, dia akan masuk di tim All Star secara keseluruhan di 8 kota itu. Jadi kita menilainya seperti itu. Untuk skill challenge ini ya, yang one on one terus apa yang lainnya itu bisa lebih detail coach itu untuk melatih apa gitu. Yang pertama itu one on one itu mungkin anak-anak harapannya tujuannya untuk melatih apa gitu. Iya, jadi dari 5 skill challenge yang ada memang favorit saya one on one ya, karena dari situ kita menggabungkan latihan dribbling ada, latihan passing atau shootingnya juga ada kan. Dia juga harus kontrol bola, kalau dia pada saat dia harus bisa merebut bola, harus bisa harus bisa kontrol bola, macam-macam lah. Itu semua muncul gitu. Jadi hasil ball mastery, latihan ball mastery-nya juga kelihatan. Kalau dia latihan dengan baik, pasti akan kelihatan saat one on one. Jadi one on one ini semua ada, defense ada, offense ada gitu. Jadi kalau kita lihat sepak bola paling yang nukleus yang terkecil ya one on one gitu. Terus sejauh ini dari midlife dari pertama sampai sekarang itu skill challenge-nya bagaimana coach untuk pantauan dari coach itu sendiri? Kemampuan anak-anaknya ini. Iya, jadi kelihatan contohnya kalau di kota-kota lain kan masih series pertama kemarin. Jadi mereka masih berkenalan dengan skill challenge-nya gitu. Kalau di Kudus ini karena udah series kedua dan tahun lalu sudah dimulai juga, jadi mereka udah kelihatan latihan. Jadi nilai-nilainya shoot on target misalnya timingnya daripada dribbling atau passingnya itu udah jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu, karena mereka sudah kelihatan latihan gitu. Jadi ada peningkatannya? Ada peningkatannya. Signifikan sekali atau masih dalam? Lumayan, signifikannya peningkatannya signifikan gitu. Jadi karena juga banyak yang mengikuti anjuran dari kami untuk ikut SSB, untuk latihan tambahan. Jadi bukan cuma di sekolah gitu loh. Nah ini banyak yang udah mulai ikut SSB, paling nggak dia latihan di rumah gitu. Jadi karena dia tahu ini berikutnya akan ada lagi gitu kan. Itu bagusnya dari Midlife Soccer Challenge, selalu ada dan 2 kali hadir di setiap kota. Maksudnya supaya sekolah-sekolah ini nggak berhenti latihan gitu loh. Kalau cuma sekali nanti cuma latihan sebentar, event berhenti. Maksudnya supaya berlanjut terus latihannya, karena bola harus konsisten. Kompleks banget yang harus dilatih kan. Jadi kalau saya ngelihat mereka sudah mulai masuk ke perputaran itu gitu. Jadi sudah betul-betul latihan terus gitu. Berarti visi besarnya on track ya? On track, betul. On track, pasti. Iya, puji Tuhan. Untuk antusias anak-anak sendiri seperti apa coach ini sejauh ini? Masih malu-malu atau sudah bisa menampilkan kemampuan terbaiknya? Hari pertama biasanya masih tegang gitu kan. Itu bagian daripada latihan karakter. Jadi tadinya kalau saya lihat tahun lalu di Kudus masih datangnya terlambat, mungkin perlengkapannya kurang lengkap dan sebagainya. Sekarang udah pengalaman ikut turnamen kan gitu. Oke.